Halo semuanya, kami dari kelompok 3 biologi yang beranggotakan Gimi Kyong, Golda Santri-Sianturi, dan juga Rahul Situmeang akan menyampaikan paper kami yang berjudul Metode Tanya Jawab sebagai upaya guru meningkatkan keaktifan siswa dalam proses belajar mengajar di kelas. Selamat menyaksikan. Masuk ke dalam pendahuluan. Sekolah memiliki peranan yang sangat penting dalam menanamkan nilai-nilai dan mengajarkan anak-anak untuk bisa bersikap responsif dan juga bertanggung jawab. Di dalam sekolah, guru sendiri memegang suatu peranan kunci yang penting dalam mendidik siswa-siswanya. Menurut kurikulum 2013, siswa dituntut untuk bagaimana bisa melakukan dan mengikuti kegiatan pembelajaran dengan aktif dan membangun hubungan relasi yang baik dengan sesama melalui kerja kelompok yang dilakukan. Oleh sebab hal itulah, maka keaktifan siswa di dalam kelas menjadi suatu hal yang sangat penting untuk bisa dilakukan, terutama sejak pandemi COVID seperti ini, di mana seluruh pembelajaran dilakukan secara online atau daring. Dalam sekolah, komunikasi juga menjadi suatu hal yang sangat amat penting. Keaktifan siswa dalam proses pembelajaran menjadi suatu hal yang penting dalam mewujudkan kelas yang menarik dan bermanfaat bagi siswa. Jika siswa tidak memiliki keaktifan yang baik, maka guru juga akan sulit dalam menilai apakah siswa benar-benar sudah memahami atau tidak materi yang telah disampaikan. Berikutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah dari penelitian kali ini adalah bagaimana keadaan keaktifan siswa di dalam kelas dan juga apakah penggunaan metode tanya jawab dapat meningkatkan keaktifan siswa. Tujuannya adalah untuk mengetahui keadaan keaktifan siswa dalam pembelajaran dan juga pengaruh penggunaan metode tanya jawab dalam meningkatkan keaktifan siswa di dalam kelas. Fokus kajian pertama dalam paper ini adalah keaktifan siswa dalam kelas. Sebenarnya apa itu keaktifan? Jadi keaktifan siswa adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan siswa di kelas maupun sekolah yang menunjang keberhasilan belajar siswa. Nah, keaktifan ini memiliki esensi yang tidak hanya menggerakkan fisik, tapi juga melibatkan mental, sehingga ada serangkaian kegiatan dari berpikir, bertindak yang tidak terpisahkan. Kemudian ada 4 pilar pendidikan terkait keaktifan siswa yang dicanangkan oleh UNESCO. Yang pertama adalah learning to know, learning to do, learning to be, learning to live together. Semua konsep ini merupakan student-centered learning. Keaktifan belajar siswa dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama adalah internal seperti IQ dan juga motivasi belajar, faktor eksternal seperti lingkungan, dan faktor pendekatan belajar merupakan strategi yang guru gunakan. Fokus kajian kedua dalam paper ini adalah penggunaan metode tanya jawab di dalam kelas. Jadi, metode tanya jawab itu adalah cara dalam menyajikan pembelajaran yang dilakukan dengan memberikan pertanyaan yang harus dijawab baik yang diberikan oleh guru pada siswa atau juga sebaliknya dari siswa kepada guru, sehingga menciptakan proses interaksi antara sesama siswa atau dengan guru. Nah, tujuan dari metode ini adalah untuk merangsang cara belajar siswa, mengembangkan potensi dalam berpikir, mendorong dan membangun gagasan berpikir yang baru, serta mengembangkan imajinasi, adanya tindakan berupa respon siswa. Dan metode tanya jawab ini pastinya memiliki kelebihan dan kelemahan dalam penerapannya di dalam kelas. Pengaruh penerapan metode tanya jawab dengan keaktifan siswa. Ketika mengikuti perkembangan zaman khususnya dalam dunia pendidikan, maka metode pembelajaran juga harus berkembang. Nah, khususnya penggunaan metode tanya jawab yang dapat dilakukan secara daring maupun luring. Nah, metode ini juga menitik beratkan adanya interaksi dua arah antara guru dan siswa, adanya sebuah pernyataan esensial yang diharapkan sebuah jawaban kontekstual. Nah, ketika seorang guru mengaplikasikan sebuah metode pembelajaran, maka diharapkan ada respon aktif dari siswa yang kemudian dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Metode ini juga selain menjadikan suasana kelas menjadi aktif, juga mendorong siswa lebih kritis dan membangun kemampuan analisisnya. Metode ini juga memungkinkan terciptanya aktivitas mental bagi siswa yang mendorong lebih untuk memahami pertanyaan maupun pernyataan, sekaligus lebih berani mengemukakan pendapat, berpikir kritis, dan lebih responsif. Kita masuk ke bagian pembahasan. Nah, bagian pertama adalah filosofi Kristen terkait metode tanya jawab. Yesus Kristus adalah guru yang sejati, bercermin dari Kristus yang menggunakan berbagai metode mengajar seperti menggunakan perumpamaan, memberikan pertanyaan untuk menuntun pemahaman muridnya sehingga para murid terdorong untuk berpikir kritis. Kemudian Kristus juga menggunakan metode ceramah seperti yang ia gunakan pada saat khotbah di bukit yang tertulis pada Matius 5 ayat 1-12.
Guru boleh mengembangkan berbagai macam metode pembelajaran untuk digunakan dalam kelas sehingga mencapai pembelajaran yang kontekstual dan bermakna. Namun, esensi dari pengajaran guru harus berlandaskan pengajaran dalam Alkitab sebagai kebenaran Allah. Guru dapat melihat apakah tujuan pembelajaran tercapai atau tidak melalui hasil belajar siswa yang beriringan dengan perubahan tingkah laku. Pembelajaran akan aktif jika seorang guru membangun kelas yang aktif pula dengan beragam metode pembelajaran yang sesuai. Pembelajaran online memiliki kelemahan, seperti kurang maksimalnya keterlibatan atau partisipasi siswa, sulitnya melihat kejujuran siswa, kemungkinan siswa kurang responsif, kurang pemantauan guru akan kebosanan siswa, maupun hambatan device atau jaringan, serta kurang fokusnya siswa dalam pembelajaran. Sehingga, guru sebagai tenaga profesional berperan dalam mengatasi kesulitan tersebut, yang salah satunya mengaplikasikan metode maupun model pembelajaran yang beraneka ragam, yang sesuai dengan kondisi yang dihadapi atau diperhitungkan lebih cocok. Berikutnya adalah hal nyata yang kita lihat dalam proses PPL pertama kemarin. Pada saat proses PPL 1 yang dilakukan secara daring, kami melihat bahwa ada siswa yang sulit untuk menampilkan wajahnya, meskipun dia tidak mengalami kendala ataupun gangguan pada jaringannya itu sendiri. Bahkan siswa sulit sekali dalam memberikan respon terhadap pertanyaan yang diberikan oleh guru maupun dalam proses pembelajaran. Saat guru menanyakan mengenai pemahaman siswa apakah dia sudah memahami atau belum, maka siswa juga membutuhkan waktu yang lama untuk memberikan respon terhadap pertanyaan yang diberikan oleh guru. Guru mencoba untuk menerapkan metode tanya jawab ini untuk bisa meningkatkan tingkat keaktifan dalam kelas dengan menunjukkan satu siswa untuk bisa menanyakan pemahamannya mengenai materi dan informasi yang telah disampaikan oleh guru. Pembelajaran yang efektif sendiri merupakan pembelajaran yang ideal di mana melalui proses pembelajaran tersebut, siswa dapat mendapatkan suatu pemahaman baru yang penting dan juga dapat menambah wawasan menjadi suatu pembelajaran di dalam hidupnya. Oleh sebab itulah, mewujud nyatakan sebuah pembelajaran yang efektif di dalam kelas merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan agar siswa dan murid sama-sama memahami sesuatu di dalam proses pembelajaran tersebut. Kesimpulan, guru dan siswa merupakan komponen utama proses interaksi dalam kelas. Pembelajaran online dapat mempengaruhi keaktifan siswa yang umumnya sebagai kategori proses belajar mengajar dikatakan sukses. Nah, upaya dalam menciptakan pembelajaran aktif mengharuskan guru mengembangkan metode pembelajaran untuk membantu murid lebih baik dalam menanggapi sekaligus memahami pembelajaran. Salah satunya adalah penerapan metode tanya jawab dalam kelas yang mampu membangun keaktifan siswa melalui tindakan memberi dan menjawab pertanyaan, di mana siswa sebagai gambar dan rupa Allah juga diberi kesempatan yang sama, sehingga ada perkembangan pemahaman sekaligus tercapainya tujuan pembelajaran. Saran yang dapat diberikan adalah, penulis menyadari bahwa bukanlah suatu hal yang mudah dalam menciptakan pembelajaran yang efektif di dalam kelas. Ada berbagai macam hal yang tidak bisa diatur atau diprediksi apakah benar-benar akan terjadi atau tidak. Karena hal inilah, sebagai seorang guru harus bisa untuk membuat suatu perencanaan. Karena guru adalah seorang penuntun siswa, maka penulis menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk bisa melakukan penelitian yang lebih lanjut terhadap variasi dari metode tanya jawab di dalam proses pembelajaran agar dapat mencapai pembelajaran yang efektif. Selain itu, penulis juga menyarankan kepada pendidik Kristen untuk bisa terus meningkatkan keterampilan dalam memanajemen waktu sebagai suatu tanggung jawab dari seorang guru Kristen.